Halo guys, sekarang kita ada di Tugu Toga Sinaga dan sekarang aku ingin voice over mengenai Toga Sinaga. Jadi aku akan sedikit ngasih tahu tentang sejarahnya, terus makna filosofi dari tugunya dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan hi cool people, I'm Tiong Sui and how are you today? Toga Sinaga adalah salah satu marga dari suku Batak Toba yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai budaya. Tugu Toga Sinaga terletak di Huta Sinaga, Uruk, Desa Urat 2, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Asal-usul marga Sinaga berasal dari keturunan si Raja Batak yang merupakan nenek moyang utama dari orang Batak Toba. Berikut adalah silsilah dan asal-usul lengkap marga Sinaga. Yang pertama adalah si Raja Batak sebagai leluhur utama memiliki anak bernama Guru Tatea Bulan. Guru Tatea Bulan memiliki anak bernama Tuan Saribu Raja. Tuan Saribu Raja memiliki anak bernama Raja Lotung yang merupakan ayah dari Sinaga. Si Raja Lotung memiliki 9 anak. Yang pertama Toga Sinaga, yang kedua Tuan Situmorang, yang ketiga Toga Pandiangan, yang keempat Toga Nenggolan, yang kelima Toga Simatupang, yang keenam Toga Aritonang, yang ketujuh Toga Siregar, yang ke-8 adalah Siboru Amak Pandan yaitu putri, yang ke-9 adalah Siboru Panggabean dan itu putri. Toga Sinaga memiliki 3 anak laki-laki. Yang pertama itu adalah Raja Bonor atau Sinaga Bonor, yang kedua adalah Raja Opu Ratus atau Sinaga Ratus, yang ketiga adalah Raja Hasagian atau Sinaga Uruk. Masing-masing dari 3 anak tersebut memiliki 3 putra sehingga terbentuklah istilah Si Sia Ama Si Tolu Opu yang berarti memiliki 9 bapa dan 3 opu atau kakek. Makna filosofi Tugu Toga Sinaga. Tugu ini memiliki desain dan syarat dengan simbolisme. Tugu ini memiliki tinggi 17 meter yang melambangkan generasi atau sundut ke-17 yang artinya bahwa jumlah generasi marga Sinaga pada saat penetapan pembangunan rencana pembangunan Tugu Sinaga pada tahun 1966 adalah generasi ke-17. Yang kedua adalah batang tugu berbentuk segitiga sama kakek, yaitu mewakili Toga Sinaga si Tolu Opu atau 3 leluhur Sinaga, yaitu Sinaga Bonor, Sinaga Ratus, Sinaga Uruk atau Sagi Raja. Yang ketiga, anak tangga sebanyak 9 yaitu melambangkan Toga Sinaga Sisia Ama atau 9 anak leluhur Sinaga yang terdiri dari Sinaga Bonor. Sinaga Bonor itu mempunyai 3 anak yaitu Sinaga Bonor Pande, Sinaga Bonor Tiang di Tonga, Sinaga Bonor Suhut Nihuta. Yang kedua ada Sinaga Ratus. Sinaga Ratus mempunyai 3 orang anak yaitu Sinaga Ratus Nagodang, Sinaga Ratus Si Tinggi, Sinaga Ratus Siongko. Yang ketiga adalah Sinaga Uruk. Sinaga Uruk mempunyai 3 anak juga yaitu Sinaga Uruk Hatta Hutan, yang kedua Sinaga Uruk Barita Raja, yang ketiga adalah Sinaga Uruk Datu Hurung. Yang keempat ada miniatur rumah adat dan sopo yang melambangkan Jabu Parsanitian atau rumah pusaka dan rumah penyimpanan padi serta barang-barang pusaka. Yang kelima miniatur pohon kayu ara atau Hariara Marana melambangkan kesuburan dan pertumbuhan keturunan Toga Sinaga atau Hagabeon. Yang keenam lambang timbangan di puncak tugu melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan antar anggota marga Sinaga. Oh iya, aku mau sedikit cerita tentang yang si Tolu Opu dan si Ama kayak di kehidupan nyata. Jadi adat Batak itu agak sedikit ribet ya kalau misalnya untuk panggilan-panggilan, apalagi untuk misalnya dia Sinaga apa, terus misalnya di si Tolu Opu ini dia apa gitu. Tapi biasanya ini yang aku lihat sering terjadi
terjadi di laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan terjadi di perempuan. Jadi aku pernah ditanya oleh kayak Ito, dia sinaga juga, dia nanya sama aku sinaga apa? Terus aku jawab, aku sinaga Bonor. Di Bonor aku anak ketiga, yaitu Sudnihuta. Dan aku nanya, kamu marga apa? Dan ternyata dia kayak sinaga Ratus. Oh, berarti anak tengah, berarti dia itu manggil aku itu seharusnya kakak. Tapi karena aku perempuan dan dia laki-laki, aku bilang panggil Ito aja untuk panggilannya. Jadi menurutku kita harus tahu kita sinaga apa di Tolu Opu. Di sinaga yang kita tahu ini, misalnya sinaga, entah kalian sinaga Bonor, sinaga Ratus, atau sinaga Uruk, kalian harus tahu kalian anggota si Tolu Opu ini, salah satu anggota si Tolu Opu ini, kalian urutan keberapa? Apakah si misalnya sinaga Bonor yang pertama, apakah sinaga Bonor kedua, sinaga Bonor ketiga, sinaga Ratus pertama, dua, tiga. Sebenarnya kalau menghafal si Tolu Opu dan berserta anak-anaknya itu agak sedikit bingung dan pusing. Dulu aku hafal banget, tapi sekarang aku udah agak lupa. Ini aja aku baca dari internet. Jadi aku saranku kayak gini biar cepat. Oh, aku sinaga Bonor nih. Sinaga Bonor itu anak berapa? Anak pertama dari si Tolu Opu. Di sinaga Bonor aku itu anak keberapa? Anak ke pertama, kedua, atau ketiga? Ternyata aku itu anak ketiga. Anak ketiga itu apa? Sudnihuta. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan sinaga kayak Bonor, terus yang sinaga lainnya itu Ratus, itu masih enak untuk memanggilnya gitu. Masih enak kita memanggil, oh udah, atau misalnya Ratus memanggil sinaga Bonor, oh dua, atau oh abang, oh adik gitu. Atau misalnya sinaga Huruk ketemu Bonor, atau ketemu Bonor, oh abang, terus dari Bonor ketemu Huruk ya, oh adik gitu. Atau misalnya sebaliknya gitu lah. Nah, yang paling susahnya adalah itu ketika kita ketemu sesama rumpun kita, kayak sesama sinaga Huruk, sesama sinaga Ratus, sesama sinaga Bonor. Jadi kita harus apal di dalam Huruk itu kita sinaga Huruk apa, sinaga Ratus apa, sinaga Bonor apa. Itu sih menurutku, karena aku pernah ketemu sama sesama sinaga Bonor. Ini cewek. Jadi ketika itu dia nanya, kamu sinaga apa? Terus aku bilang aku sinaga Bonor. Oh, ternyata dia sinaga Bonor. Terus aku tanya, kamu Bonor apa? Kalau nggak salah dia Bonor Pande. Terus aku bilang, oh berarti kamu kakak aku. Soalnya itu aku anak si Bontot, dia itu Sudnihuta. Dan paling serunya ya dia ada Batak ini ya. Kalau misalnya kalian sesama, misalnya sinaga Bonor Sudnihuta, sesama sinaga Bonor Sudnihuta, ini nanti akan ditanya, kalian nomor berapa? Pusing gak lo? Pusing. Aku aja pusing. Kalau untuk cewek itu jarang terjadi. Kebanyakan sih ke cowok sih sebenarnya. Dari dengar cerita dari teman, dari keluarga, dan yang aku pernah alami tuh yang cewek jarang, tapi ke cowok untuk nomor itu kayak bakal ditanya kalau ketemu sesama misalnya sinaga Bonor Sudnihuta, atau misalnya sesama sinaga Ratus Nagodang ya, seperti itu. Jadi saranku adalah kalian ingat kalian itu sinaga apa dari si Tolu Opu, dan dari si Tolu Opu kalian misalnya kalian tahu kalian sinaga apa, kalian ingat kalian itu di dalam sinaga, misalnya sinaga Ratus anaknya siapa aja dan kalian nomor berapa. Karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal ketemu sinaga, ada udah kita, pak tua kita, ada nenek kita, ada opung kita juga. Jadi perkenalkan Toga Sinaga ini ke seluruh Indonesia. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, keturunan marga Sinaga membentuk organisasi yang dikenal dengan nama Persaudaraan Poparan Toga Sinaga Dohot Boruna atau PPTSP. Organisasi ini memiliki struktur di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dan berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar anggota marga Sinaga. Tugu Toga Sinaga tidak hanya sebagai monumen sejarah, tetapi juga sebagai simbol identitas, persatuan, dan kebanggaan bagi seluruh keturunan marga Sinaga. Kunjungan ke Tugu ini memberikan kesempatan untuk lebih memahami akar budaya dan sejarah marga Sinaga. Baiklah, kita akhiri cerita kita ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku dari awal hingga akhir. Jika aku ada kesalahan kata, informasi, atau apapun itu, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada salah info atau misalnya ada kekurangan informasi, minta tolong untuk ditulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar mengenai Tugu Sinaga ini. Kita belajar juga mengenai budaya dan sejarah yang ada di Indonesia. Jadi aku doakan untuk teman-teman yang keturunan Sinaga yang belum pernah ke Tugu Sinaga, saya doakan
usahakan untuk datang ke sana secara langsung, menikmati keindahan pemandangan Danau Toba, merasakan perjuangannya naik ke Tugu Sinaga, dan melihat betapa indahnya dan senangnya kita akhirnya bisa sampai di sana. Saya doakan kalian biar bisa ke sana, biar bisa merasakan vibe-nya secara langsung. Tapi aku informasikan sebelum kalian ke sana untuk tetap jaga kesehatan, memulai olahraga, terutama olahraga jalan kaki atau misalnya olahraga naik turun tangga, karena di sana itu mempunyai banyak tangga. Jadi mohon semangat olahraganya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Maaf, terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye, pace bene.